Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 240641038. Saya akan menjelaskan tentang profesional seorang guru menurut Sisdiknas. Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam kehidupan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, mengajar, atau latihan bagi peranan di masa yang akan datang. Pendidikan mulai diterapkan dalam kehidupan seseorang semenjak dalam kandungan hingga dimasukkan ke liang lahat, mengalami proses pembelajaran baik yang terjadi secara alamiah maupun yang dilangsungkan secara sistematis dan terstruktur yang terpola secara berjenjang dalam suatu lembaga pendidikan yang diselenggarakan secara formal maupun non-formal. Dengan demikian, pendidikan pada dasarnya merupakan kegiatan yang bersifat universal yang berlangsung sejak terbentuknya masyarakat. Di Indonesia, pelaksanaan kegiatan pendidikan ini diatur sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan menciptakan pembelajaran yang efektif. Maka diperlukan guru yang harus memiliki kualifikasi akademik minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenang mengajar. Program sertifikasi kepada guru akan menjadikan kontrol yang mendorong para penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan profesionalismenya dan memberikan layanan maksimal kepada para stakeholder. Profesional guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidik anak usia dini melalui jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut Husnul Khotimah 2008, guru adalah orang yang memfasilitasi proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar kepada peserta didik. Jadi, guru adalah seseorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Sebagai kata benda, profesional lebih berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesi sebagai mata pencaharian. Sedangkan guru dalam Kamus Bahasa Indonesia edisi kedua 1991 diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau mata pencariannya mengajar. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu yang saya tadi jelaskan di awal, ketentuan umum pasal 1 ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas umum, pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 39 ayat 2 menjelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Komarudin 2000 halaman 2005 mengemukakan bahwa profesional berasal dari bahasa Latin, yaitu profesia, pekerjaan, keahlian, jabatan guru besar, seorang yang melibatkan diri dalam satu keahlian yang harus dipelajari dengan khusus. Tugas profesi juga sebagai ahli atau expert apabila dia secara spesifik memperoleh dari belajar, sedangkan Tilar 2002 halaman 86 mengemukakan bahwa seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Adapun guru profesional itu sendiri adalah guru yang berkualitas, berkompeten, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik.
Guru sebagai tenaga profesional harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu mempunyai komitmen terhadap siswa dan proses belajarnya, menguasai mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarnya kepada siswa, bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi, dan mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari lingkungan profesinya. Menurut Sagala 2005 halaman 210 mengemukakan guru yang profesional harus memiliki 10 kompetensi dasar, yaitu menguasai landasan-landasan pendidikan, menguasai bahan pelajaran, kemampuan mengelola program belajar mengajar, kemampuan mengelola kelas, kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar, menilai hasil belajar siswa, kemampuan mengenal dan menerjemahkan kurikulum, mengenal fungsi dan program, bimbingan dan penyuluhan, memahami prinsip-prinsip dan hasil pengajaran, dan mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan untuk menciptakan sosok aparatur pendidikan yang profesional dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Diperlukan pembimbing karir guru yang jelas dan berkelanjutan. Selanjutnya, karakteristik guru profesional. Seorang guru profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lainnya memiliki kualifikasi pendidikan profesional yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja, dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan selalu melakukan pengembangan secara terus-menerus melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar, dan semacamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru. Profesionalisme guru dipengaruhi oleh beberapa faktor, merupakan permasalahan, yaitu faktor kualifikasi standar guru dan relevansi antara bidang keahlian guru dan tugas mengajar. Menurut Tascio Sukmadinata 2004 halaman 2001 menyatakan bahwa abilitas dan motivasi merupakan faktor-faktor yang berinteraksi dengan kinerja. Profesionalisme berhubungan dengan kinerja. Faktor-faktor yang tidak langsung mempengaruhi kinerja ialah manusia, modal, metode produksi, lingkungan organisasi, lingkungan negara, lingkungan regional, dan umpan balik. Selain faktor-faktor tersebut, di atas yang perlu diperhatikan dan dikuasai guru agar profesional dan berkinerja tinggi di era informasi, guru juga perlu menguasai sejumlah standar kompetensi dan menjabaran berbagai subkompetensi dan pengalaman belajar yang terkandung dalam kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian sesuai rumusan yang dihasilkan oleh Asosiasi LPTKI Indonesia tahun 2006. Masalah kualifikasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi profesionalisme dan kinerja guru untuk menunjukkan profilnya sebagai guru berkualitas sesuai dengan tuntutan era informasi dalam era globalisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru dilihat dari perspektif input, proses, output. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru dapat dibedakan dan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu dari perspektif masukan input, proses, dan perspektif keluaran output. Yang dimasukkan dengan perspektif masukan adalah hal-hal terdapat dalam pribadi guru, yaitu mencakup kualifikasi atau tingkat pendidikan guru, masa kerja, pengalaman kerja, latihan yang dijalani, penguasaan kompetensi sosial, pedagogik, dan keterampilan. Selain itu ada pula faktor input yang berasal dari lingkungan di sekitar guru seperti faktor kepemimpinan kepala sekolah, iklim kerja di sekolah, dukungan dari keluarga, dukungan dari dewan sekolah, komite sekolah, peserta didik, dan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru dilihat dari perspektif proses belajar mengajar di kelas, mencakup faktor-faktor motivasi mengajar dan mendidik yang tinggi pada diri guru, motivasi dan minat belajar yang tinggi pada diri peserta didik untuk belajar di sekolah, ketersediaan media dan
sumber belajar di sekolah yang memadai, menguasai guru dalam aplikasi psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran di kelas, penguasaan guru dalam aplikasi pengetahuan tentang perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas, penguasaan guru terhadap landasan pendidikan di kelas, penguasaan guru dalam aplikasi berbagai metode, strategi pembelajaran yang inovatif di kelas, penguasaan guru tentang berbagai teori belajar mutakhir yang relevan dalam pembelajaran di kelas, penguasaan guru terhadap aplikasi metode evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang inovatif, penguasaan guru terhadap aplikasi teori bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik, penguasaan guru dalam aplikasi teori administrasi pendidikan dalam pembelajaran di kelas, kemampuan guru menguasai materi pembelajaran dan mengolah PBM secara profesional, kedisiplinan guru dan peserta didik dalam belajar, bekerja, dan mengajar di kelas, kemampuan guru dalam mengkaji metodologi keilmuan bidang studi, kemampuan guru dalam menguasai struktur dan materi kurikulum, kemampuan guru mengidentifikasikan substansi materi bidang studi sesuai perkembangan dan potensi peserta didik, kemampuan guru memilih substansi, cakupan dan tata urut materi pembelajaran secara kontekstual, kemampuan guru menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dalam pembelajaran secara kontekstual, kemampuan guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, kemampuan guru dalam berkomunikasi sosial dengan peserta didik di kelas, dan kemampuan guru dalam mendesain peningkatan mutu pembelajaran sesuai hasil penelitian tindakan kelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru dilihat dari perspektif keluaran output, yaitu mencakup faktor-faktor profesionalitas dan kinerja lulusan sekolah di dunia kerja atau di masyarakat. Respon dan penghargaan masyarakat dan dunia kerja terhadap lulusan sekolah dan perilaku teladan yang ditujukan oleh para lulusan sekolah di dunia kerja dan di masyarakat. Sekian penjelasan saya, mohon maaf bila ada kata yang salah ataupun kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.